Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada malam kali ini kita akan melakukan tutorial coding, lebih tepatnya untuk belajar coding bersama dalam membuat SQLite sederhana berdasarkan studi kasus yang telah diberikan. Nah, sebelumnya nama saya Muhammad Faisal pertama dari kelas SI 4107 Telkom University. Nah, alangkah baiknya teman saya yang telah membuatkan tutorial dari studi kasus tersebut tentang SQLite. Jadi sekarang kita akan melihat tutorial yang telah dibuatkan oleh teman saya dengan yang namanya Mufti Ali. Jadi terima kasih Mufti telah membuatkan tutorial coding tentang SQLite itu. Dia juga telah membuat video YouTube-nya tentang apa saja yang harus dilakukan bila mana kita akan membuat SQLite. Sebelumnya SQLite itu apa? SQLite itu ibaratnya database versi light atau kecil ya. Dalam artian light ini itu database yang bisa diakses di lokal tanpa di cloud-nya. Di ibarat kata misalkan ada penyimpanan yang memerlukan penyimpanan lokal atau memori HP seperti media sosial lain dan sebagainya, itu masih bisa diakses kan chat-chatnya itu atau ber-SMS. Nah, itu penyimpanannya itu memakan memori lokal internal. Nah, seperti itu tentang SQLite. Nah, ini mengenai overview yang akan kita lakukan. Ya, di sini kita di SQLite ini kita ibaratnya akan membuat suatu artikel. Artikel apa? Tentang sebuah bagaimana kita membuat artikel sederhana yang penyimpanannya itu berbasis lokal. Nah, di sini create artikel, kemudian akan masuk di artikel listnya dan ada detail artikel. Seperti itu overview-nya. Nah, pertama-tama kita diminta untuk membuat suatu project Android baru dengan template-nya empty, namanya seperti ini. Kebetulan saya sudah membuatnya seperti ini tampilan awalnya untuk pengerjaan SQLite. Lalu di sini dari perintahnya itu di sini membuat 3 activity utama, yaitu yang pertama create activity yang tadi itu bila mana si user ingin menambahkan artikel ceritanya di aplikasi, kemudian list untuk menampilkan list artikel yang telah dibuat, dan detail activity yaitu detail dari artikel yang telah kita buat dari listnya itu. Langsung aja kita buat. Untuk yang pertama itu kita buat tentang create activity. Saya copy saja di sini, create activity, new activity empty, kita create activity. Finish. Kemudian kita buat semua dulu aja. Dan list activity. Sini ada list activity, kemudian empty list activity. Lalu terakhir detail activity untuk menampilkan detail dari si artikelnya. Kemudian empty dan detail activity. Kita telah membuat 3 activity, yang mana activity itu otomatis akan langsung terbuat di XML-nya atau bagian tampilannya. Kemudian kita diminta untuk import library. Nah, apa sih itu library ini? Dia itu merupakan suatu material yang berguna untuk menampilkan tampilan-tampilan seperti card view, list view, dan sebagainya yang berasal dari Google Android. Nah, kita masukkan di Gradle bagian sistemnya, lalu kita kopikan di bagian sini, mengimport. Nah, kita lalu sinkronkan ini menggunakan internet untuk pertama kalinya bila mana belum pernah menggunakan Android Material. Selesai. Jadi item-item yang kita buat nanti itu secara otomatis akan terkonek dengan Google Android Material. Kemudian kita masukkan juga di sini
string itu dari intinya si string ini tuh kan tadi kita membuat project activity, create, detail sama list itu memerlukan string name agar dia itu punya tipe data yang bisa diambil atau digunakan nantinya, serta ada hintnya juga, title, create article. Kita langsung masukkan ke string itu di value, kemudian string paste. Oke. Yang atas itu tidak perlu karena kita udah memiliki judul yang berbeda. Lalu membuat semua tampilan. Nah, langsung aja kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu activity main. Di activity main ini menggunakan linear layout karena agar memudahkan penempatan objek-objek yang nanti akan kita bikin. Nah, seperti ini untuk overview-nya. Jadi kita langsung aja untuk ubah dulu di activity main. Activity main ini kita teks, kita ubah menjadi linear layout. Kemudian langsung kita masukkan, jangan lupa kita untuk memasukkan nih orientasi, background sama graffiti. Ini tuh tujuannya apa? Agar si tampilannya itu terlihat seperti ini, agak lebih pudar warnanya, agak lebih pudar sesuai dengan yang ada di studi kasus. Kita hapus dulu tag view-nya sementara, kita masukkan yang telah dibikin oleh Bukti seperti ini. Jadi tampilannya seperti ada 2 tombol dan 1 text view, dimana dia menunjukkan judul ya. Kita kopikan ke sini. Nah, di sini akan mengalami red box atau garis merah karena memerlukan alt enter. Itu di alt enter aja, itu dia akan membuat handlernya. Handler itu berguna untuk fungsinya agar dia bisa diklik. Nah, dia memerlukan yang namanya handler. Oke, tadi activity. Kita klik semuanya. Nah, activity main. Oke, seperti ini. Dari tampilan awal dari satu aplikasinya itu akan nampak seperti ini. Ada 2 tombol button, itu artikel list sama create artikel. Nah, akan jadi seperti ini. Oke, jika udah, kita lanjutkan. Sebentar. Oke. Itu tadi kita sesuaikan dengan apa versi Android yang kita punya. Kemudian kita bikin activity create ya, dimana activity create ini untuk membuat artikelnya. Activity create. Kemudian kita bikin linear terlebih dahulu. Linear. Lalu setelah linear kita masukkan orientasi sama background dan graffiti agar tampilannya itu konsisten. Lalu kita masukkan beberapa text view dan button yang tertera di overview tampilan seperti itu. Oke, kita masukkan seluruhnya dan kita masukkan di bagian bawah sini. Nah, jangan lupa ada on click post, itu kita masukkan ke handlernya di create activity. Oke, di sini dia minta pindah ke layout 26. Oke. Nah, di sini seperti yang tertera itu menggunakan text input layout, bukan text edit oleh Bukti, karena agar tampilannya sedikit berbeda gitu.
kalau bila mana kita mengklik untuk mengisi suatu teks itu akan timbul. Oke, untuk create artikel sudah jadi, tampil seperti ini. Ini post bila mana sudah selesai untuk menulis judul artikel sama penulisnya. Ini kemudian di sini itu selanjutnya membuat list artikel. Nah, sebelum membuat model list, sebaiknya kalian lebih dahulu membuat list model terlebih dahulu. Untuk membuat list, res layout, klik kanan new resource file. Nah, apa sih list artikel? Itu tuh dimana untuk menyimpan artikel-artikel yang telah dibuat agar bisa dibuat sebagai list. Oke, nah di sini kita kasih nama list artikel. List artikel ini kita buat di layout, kita bikin new layout resource file list article, kan? Ini bikin res layout, kemudian klik kanan new layout resource file dengan list artikel, oke, dan masukkan kodenya. Oke, sama seperti ini, lalu oke. Nah, ini list artikel dimana isinya itu berupa card view-nya nanti yang bisa dilihat sebagai ibaratnya apa ya, menu tampilannya lah yang telah dibuat dari list artikelnya. Jadi di sini menggunakan card view, si studi kasusnya akan jadi seperti ini. Jadi ini harusnya judul, kemudian ini titelnya baru bawahnya anonim. Anonim itu maksudnya nama ini author, jadi titel artikel sama author. Jadi harusnya ini tuh titel, kemudian ini itu artikel, baru bawahnya itu author atau penulisnya. Oke, langsung aja kita implementasikan codingannya. Oke, kita buka teks, kita copy semuanya. Oke, akan jadi seperti ini. Jadi ini tuh pelan-pelan. Jadi di sini menggunakan card view sebagai tampilan si kotak ini, namanya card, tampilan card atau card view. Lalu di sini ada linear layout agar susunannya tuh bisa kayak yang baratnya buku tulis itu kan linear tuh kan, bawah ke bawah gitu kan. Jadi di dalam linear itu ada text view. Nah, untuk memunculkan itu tadi itu di sini harusnya itu titelnya, kemudian ini artikelnya, baru di sini author. Jadi di sini kita ganti aja si anonymous ini menjadi title. Nah, di sini kan anonymous, ini kita jadi title atau judul artikelnya, baru bawahnya itu ini author. Nah, agar sama seperti yang di sini, title, artikel, author. Oke, jadi sudah seperti itu tampilan list artikelnya. Nah, jadi ibarat kata untuk membuat suatu model list, kita tuh membuat dasarnya dulu atau fungsi dasar dari bagaimana bentuk nanti bisa dilihat gitu kan. Jadi kayak gini card view. Nah, kemudian kita membuat activity list. Nah, activity list itu apa? Banyaknya dari list-list yang telah kita buat. Di sini bisa dilihat teman-teman bahwa activity list itu kumpulan dari list-list yang artikel yang telah kita buat. Jadi kan kita bikin dulu dasar bentukannya seperti itu. Nanti kita masuk ke activity list. Activity list ini masih kosongan. Kita copy dari awal untuk si graffiti sama vertikalnya. Jangan lupa untuk dibaca linear karena di sini agar memudahkan penempatan.
linear, and then kita masukkan backgroundnya, lalu kita copy codingan ini ya. Nah, di sini ada yang namanya recycle view. Nah, recycle view itu apa? Intinya recycle tampilan-tampilan. Ya nggak akan habis di sini sesuai dengan jumlah artikel list yang kita buat. Nggak akan habis, maksudnya apa? Jadi recycle itu kan daur ulang kan, recycle mendaur ulang, dia akan menglooping tampilannya itu akan balik ke bentuk semula. Yang berubah kan isinya kan, datanya kan, bukan tampilannya. Tampilannya dia akan melooping terus dengan jumlah yang ada di list artikel. Itu namanya recycle view, untuk memunculkan list dari artikel. Langsung saja kita terapkan. Nah, seperti ini. Nah, dia akan memunculkan dari text view itu untuk menuliskan artikel list. Nah, kemudian bentar, ada error, kita pindahin dulu ke versi 2. Nah, di sini kan ada namanya recycle view kan. Nah, kita pakaikan ID agar mudah dipanggil nantinya. Margin, layout. Nah, tampilan ini, kotak-kotak ini itu bisa tertampilkan dengan adanya tools list item. Jadi kalau akan dihapus ya, dia akan hilang, dia akan memunculkan item 0 sampai 9 gitu. Nah, untuk memunculkan tampilan yang telah kita buat tadi di list artikel, kita memanggil ulang tuh tools list item. Nah, dia akan seperti ini. Oke, untuk sampai situ kita telah membuat tampilannya. Nah, agar kita bisa melihat detailnya atau isi dari listnya ini, kita perlu untuk membuat activity detail. Di activity detail masukkan, langsung aja kita masukkan. Di sini nggak ada graffiti, harusnya ada graffiti. Oh, enggak, karena dia pasang tampilan seperti ini. Kita masukkan aja di sini, jangan lupa dibuat linear. Di sini kita buat linear. Kita ke linear, kita masukkan vertikal sama warnanya agar konsisten warnanya. Lalu di sini kita masukkan text view yang telah tertera. Langsung kita masukkan text view-nya agar nanti itu datanya bisa dinamis. Nah, agar dinamis kita kan buat pondasinya terlebih dahulu. Ya, ini pondasinya yang akan bisa dipanggil dari ID, nanti artikel, author, sama konten. Nah, jadi dalamnya seperti itu. Ini kita ubah ke versi 2.6. Oke. Nah, ini kita udah selesai semua dalam pembuatan bagian layout atau tampilan. Nah, sekarang kita mau masuk ke bagian database-nya atau untuk mempermudah SQLite baca kelas. Nah, jadi proses pemanggilan database akan dipermudah dengan database helper, karena di sini memerlukan 3 aktivitas tadi itu kan memerlukan data yang di-input, dipanggil, kita buat database helper untuk memudahkan akses datanya. Kita panggil ke Java, Java kan, new Java plus, baru database helper. Oke. Nah, jadi database helper. Oke, di database helper langsung aja di sini kita kopikan semuanya codingan yang ada di sini. Kita copy, termasuk di extend SQL helper agar coding terbaca sampai bawah. Oke.
Oke, dia akan otomatis untuk mengimport kelas-kelas yang diperlukan datanya. Nah, ini kan import value, konteks kursor, SQLite, open, helper. Nah, jadi di sini pertama-tama database helper itu memiliki nama database yang di sini oleh saudara Mufti dikasih nama SQLite. Kemudian dia memerlukan tabel untuk penyimpanan. Jadi kan data itu kan memerlukan tempat kan. Kita bisa bilang tabel. Tabel itu isinya ada 4 kolom di sini. ID-nya agar bisa dipanggil setter data nanti kan nantinya bisa dipanggil, bisa diubah, diupdate, dihapus. Kemudian title, kemudian isi artikel sama autornya. Ada 4 baris gitu kan, ada 4 kolom. Nah, di sini tampilnya dengan nama artikel table versi 1. Lalu di sini konstruktornya itu pertama ada seperti ini untuk tampil pertama kali. Lalu untuk diubah untuk rendah ini codingan yang bisa menyesuaikan versi database-nya. Lalu di sini untuk menambahkan, nah ini yang paling penting untuk menambahkan data. Jadi di sini ada string title artikel sama author. Nah di sini dia bisa mengambil data-data yang telah dibuat diinputkan tadi. Mengambil data ini kan get untuk mengambil data, table, kemudian merubah data, update sama menghapus, sampai menghapus juga bisa. Gitu. Intinya tuh database helper itu memudahkan manajemen data ke penyimpanan database-nya ini. Kemudian kita membuat penyimpanan, nama penyimpanan, lalu tabel yang diperlukan. Terus kita membuat konstruktor itu untuk menghidupkan fungsinya. Pertama kali itu ada apa itu, nah ini kan untuk pertama kali kan kosong, artinya kan kita kan udah buat kosongannya kan, tanpa fondasi yang kita buat awal itu. Di sini ada title text, artikel sama author. Jadi untuk polanya seperti itu. Nah pola ini akan bisa ditambahkan, kita kesampingkan ini dulu karena input versi, tambahkan di sini. Nah dari data inputannya seperti itu juga bisa dihapuskan di rumah data. Oke, untuk database helper. Oke, kita lanjutkan karena kita telah membuat database helper. Jadi kita masuk ke logikanya. Logikanya untuk yang pertama di sini tuh untuk intent, untuk perpindahan antar activity. Kita masuk ke main activity. Di sini kita membuat set title home article itu untuk set. Kemudian nanti si judulnya itu akan muncul namanya home article. Jadi tampilan utama dari si aplikasi ini itu akan ada berjudul home article. Nah kemudian di sini ada click list, kita masukkan juga ada click list itu list. Nah si intent akan ke list activity, akan berpindah ke sana. Lalu terakhir itu click script. Nah di sini kita masukkan start. Intinya di main activity itu untuk perpindahan antar activity. Hanya seperti itu aja sih, selebihnya sama semua. Nah sama semua kan. Kemudian kita masuk ke create activity karena telah tadi ke home kan udah ada di home kita masuk ke create kan untuk memulai langkah-langkah pembuatan artikelnya. Kita masuk ke create dulu, masuk ke create activity. Nah di sini itu di create activity itu ada banyak sekali yang harus kita masukkan. Yang utama kita buat dulu apa istilahnya itu variabelnya dulu lah. Di sini tuh kan ada database helper MyDB untuk mengkoneksikan antara database yang telah kita buat tadi dengan create activity. Jadi biar selaras dulu. Kemudian kita buat tipe datanya private dengan isinya itu edit text, title, author sama artikel. Nah di sini setelah itu kita set title sama DB-nya tadi. Ini untuk supaya si
DB-nya itu terfind by ID, kan nanti kan hanya mengkoneksikan DB kan. Nah, DB itu ada tabel-tabel. Ini ada title, auto, sama artikel. Nah, itu dikoneksikan dengan ini. Ini si title untuk halaman utama waktu kita masuk itu namanya create article. Kemudian di sini ada click post. Di click post itu menggunakan string. Ini ada click post. Jadi dari inputan awal tadi di bagian DB atau artikel, auto artikel, kita tampung dengan string. Jadi untuk menandakan bahwa tipe data itu string. Jadi kan string itu berarti kan tulisan kan, teks gitu. Lalu bawahnya kita masukkan seperti ini. Masukkan dulu kodenya. Nah, jadi intinya di sini tuh kan kita menginputkan suatu data itu diinputkan dan diberi logika agar data itu tercreate. Untuk awal if title equal 0. Nah, jadi kan untuk membuat artikel itu kan ada 3 tampilan tadi kan, ada titik create. Nah, ini kalau misalkan kita nggak isi, itu akan muncul yang namanya TOS atau text field yang muncul yang namanya mohon isi data, karena kita belum membuat atau menuliskan. Kemudian jika sudah, itu ada boolean true apa enggak. Nah, itu apa yang dimaksud? Jadi kalau misalkan kita udah ngeset teksnya itu berhasil, nah bila gagal akan ada tulisan ini, berarti si teksnya itu nggak masuk ke bagian DB-nya seperti itu. Nah, untuk awal-awalnya di sini itu isinya kosongan dulu. Kalau bisa masuk itu berhasil, karena kan data itu sukses, itu akan tulisan artikel bisa ditambahkan, menandakan bahwa kita berhasil menambahkan ke database seperti itu. Nah, oke, kemudian di sini itu kan tadi kan mengecek kan apakah si teksnya itu udah bisa apa belum. Nah, di sini tuh untuk menyamakan dengan DB-nya, namanya itu kita ganti dengan di sini berarti title, yang di sini author, nah di sini artikel. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menyamakan dengan stringnya. Jadi yang data yang masuk itu string gitu. Intinya seperti itu. Untuk bagian ini ya. Jadi mungkin itu aja untuk, jadi intinya click post itu bagaimana cara kita meng-create suatu artikel if maka datanya itu sesuai siapa enggak. Kalau enggak berarti kan ada keluar muncul mau dicek lengkap. Nah, jika udah ya kan, jadi insert data itu intinya tuh untuk mengaktifkan fungsi yang ada di sini, database helper. Nah, ini fungsinya database helper tuh untuk memunculkan fungsi ini untuk menambah data. Nah, diisi dengan surat kolom yang ada di nama DB-nya, SQL tadi kan. Nah, itu insert data. Nah, di sini isinya jika sesuai dia akan berhasil, dia tidak akan gagal. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke artikel, pojok artikel. Di sini tuh intinya artikel itu kan ini kan ada list, namanya list artikel. List artikel di sini kan list artikel. Nah, dia itu kan memerlukan dalam sebuah recycle video. Recycle video itu di artikel list. Nah, ini kita kan memerlukan recycle view, itu kan memerlukan adapter agar datanya itu bisa ditampilkan sesuai dengan jumlahnya. Nah, untuk recycle view itu memerlukan namanya adapter itu kan di sini ada 3 data. Nah, biar gampang kita buat model baru untuk memudahkan data itu tersimpan. Sebenarnya kelas data. Nah, kelas data itu kita buat baru di sini. Namanya artikel, agar apa-apa yang kita buat nanti itu kan termodelkan seperti yang
sudah dimodelkan, jadi nggak gonta-ganti gitu nih. Kita copy apa aja elemennya yang dibutuhkan, keluarga ID, kemudian string, title, motor. Nah di sini untuk menentukan ini setter getter, intinya tuh untuk mengambil data-data itu dengan alt insert. Nah ini kita buat setter getter, terus kita pilih semuanya. Nah secara otomatis sistem akan membuatkan konstruksinya seperti itu. Jadi intinya sih artikel ini tuh merupakan sebuah model data yang nantinya bisa menampung menampung adapter yang ada di recycle view. Intinya untuk pengambilan dan penampilan data, get dan set untuk mengambil dan menampilkan data itu di sini. Nah kemudian kita masuk ke adapter recycle view untuk list activity. Jadi di sini udah mulai masuk ke adapternya. Jadi kan menggunakan recycle view list, kita akan dibutuhkan adapter untuk seperti berikut. Nah di sini tuh adapternya itu kita buat baru Java namanya adapter. Oke, jadi di sini kita masukkan namanya adapter. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jadi di sini kita membuat recycle view-nya. Jadi kita di sini membuat list adapter untuk membuat tampilan adapternya. Nah, kan di sini kan banyak kan. Kita buat list adapter. Nah, kita masuk ke sini list adapter. Nah, kemudian di sini itu kita mengcopy list adapternya ke extend. Nah, oke, di sini kita copy extend, tekan error, kita implement. Oke, kemudian kita implement metodenya semuanya, onCreate, onBid, sama get item. Terus view holdernya kita create view holder. Lalu sini masih merah, kita alt enter lagi, make view holder. Terus di recycle view kita bikin constructor. Oke, jadi di sini tampilannya untuk di list adapter tadi ada extendnya ke recycle view, karena si list adapter ini untuk mengadapter si recycle view. Lalu ada onBid itu untuk men-setting item view holdernya. Kalau nggak kan artikel lagi kan ya, kita buat tadi artikel terus kita item. Nah ini selesai, kita masukkan yang pertama itu di view holder, kita masukkan yang namanya array list, private array list. View holder ini kita masukkan namanya array list. Nah, array list itu untuk menampung sejumlah baris yang ada di artikel. Kalau cara 5 ya 4, 3, 5 itu kan disambung di array list, array kan untuk menampung. Nah kemudian di sini itu ada view holder kan ya. Di sini di create on view holder ini kita masukkan yang namanya ini view. Ini di on create view holder. Nah, create view holder kita hapus ini. Ini mengamalkan holdernya tadi, view holdersnya pada bagian artikel ya, artikel. Nah ini, jadi segala bentuk datanya akan diubah, diadaptasi ke bentuk artikel. Kemudian
kita masukkan juga bin untuk men-setting si bin itu untuk setting datanya. Error, kita enter dan create input bin di bawah, enter artikel. Nah, akan sesuai dengan artikel. Kemudian size nya ini kan untuk dalam rangka itemnya itu kan memerlukan size kan, misalkan 5 ya 5 atau 4 gitu kan, 60 itu udah. Nah, lalu di sini kita masuk ke recycle view holdernya. Berikan bagian view holder atau adapter juga. Nah, kita masuk ke recycle view nya. Nah, terus di sini kita buat recycle view tampilan di konverter. Nah, sebelumnya kita kopikan terlebih dahulu isinya. Nah, isinya ini oke, bawah sini kita copy dulu text field-nya, title, author sama artikel. Iya. Oke, kita implement dulu sebelumnya. Jadi kita mulai lagi. Tadi udah saya masukkan yang dari sini itu. Ini kan semuanya itu untuk yang bin. Ini bin yang tadi itu untuk view holder sama on click. Oke. Jadi sini untuk list adapter sudah selesai. Kemudian kita masuk ke logic di list activity. Nah, di sini itu di list activity, bagian list activity, kita buka dulu untuk Java-nya, list activity. Nah, oke, kita masuk di sini list activity. Jadi untuk list activity ini kita ikutin langkah-langkah yang disediakan. Oke, extend, pack. Nah, di sini kita masukkan dulu array list-nya di bagian bawah sini. Nah, ini di sini untuk meng-trigger si recycle view itu agar bisa dipanggil nantinya, agar si activity itu bentuknya recycle view dengan array list sebagai penampungnya. Di on create setelah set content kita masukkan title sampai set title dulu sama get data dan lain-lain, masukkan. Jadi di bawah sini. Oke. Lalu get data di kursor kita masukkan di sini. Kurang satu. Oke. Nah, intinya di bagian list activity ini kita menampilkan daftar recycle view dari yang telah kita buat tadi. Yang tadi itu kursor untuk datanya, kemudian untuk on-click. Oke, kemudian untuk detail activity. Nah, sampai sini itu sebenarnya kita tinggal masuk tahap terakhir, yaitu untuk bagian kita bisa mengklik detail activity. Tapi kita langsung coba saja untuk detail activity. Nah, di detail activity di sini itu yang pertama kita buat dulu koneksinya dengan DB yang database server tadi dan beberapa private text view agar terkoneksi dengan database. Di on create kita masukkan data seperti ini. Di on create, setelah konten kita masukkan data-datanya. Sudah selesai. Oke, kita masukkan. Nah,
Udah selesai. Jadi di sini setelah kita membuat recycle view yang ada listnya itu pakai adapter, pakai kelasnya artikel, udah selesai. Itu kan bisa diklik kan intinya kan nanti. Nah, kita masukkan juga di detail activity yang bisa diklik. Di sini ini tuh dia ngambil data yang di bagian detail activity, bagian tadi detail activity. Oke. Jadi ini sudah, dan kita coba untuk run projectnya. Kita run dan kita tes apakah ada error atau enggak di bagian aplikasi kita. Kita akan coba saja, teman-teman. Jadi ada beberapa langkah tadi. Oke. Kita tes saja. Sekarang ini itu detail activity. Itu kan di create activity detail. Nah, activity detail. Ini listnya, main. Untuk membuka si activity detail. Jadi saat kita klik si activity itu akan muncul seperti ini, yang isinya itu telah disesuaikan dengan data inputan. Oke, jadi sini kita create list yang kosong karena belum diisi data apa, kita masukkan create artikel, kita buat judulnya set Sunday feeling good, lap kasur, motornya baik. Oke, kita post. Berarti si artikel itu udah terkoneksi dengan database lokal. Kita juga buat dua, titlenya feeling blessed, never stress, authornya COVID-19. Nah, setelah itu kita coba lihat di artikel listnya. Nah, di sini dari data yang kita buat tadi itu langsung terotomasi masuk ke bagian list artikel dengan metodenya recycle view yang tadi itu, dimana dia akan menyesuaikan data-datanya itu akan muncul terus sesuai dengan kita buat gitu recycle view. Nah, ada dua, sekarang kita buat 5, 6 ini kan akan banyak ke bawah, terus kita klik itu akan menampilkan detail listnya. Nah, saat Sunday by untuk mereka. Oh, di sini ada salah penempatan, ternyata di sini itu harusnya tadi si artikel itu di bawah dan itu sekitarnya apa ya, intinya itu datanya sudah berhasil mengambil. Oke, mungkin itu aja dari saya pada malam ini. Intinya kita belajar mengenai SQLite, yaitu sebuah database lokal untuk penyimpanan di dalam HP, yang mana nanti kedepannya bisa dibuat untuk membuat aplikasi sederhana dengan tidak menggunakan internet tentunya untuk penyimpanan, misalkan absensi, dan sebagainya. Oke, itu saja saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.